Ya. Optik IndiHome yang bisa membahayakan masyarakat. Nanti kita akan dengarkan ya, mungkin akan disampaikan oleh Kang Asep dan kawan-kawan. Dan oke, silakan untuk menyampaikan apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan dulu puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam berpikir yang jernih dan tetap dalam semangat yang terbaik dan terus. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, serta kita selaku umatnya yang melaksanakan terus ajaran sunnahnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3 atau yang mewakili yang telah memfasilitasi agenda audiensi atau diskusi pada hari ini, dan tidak lupa juga yang saya hormati perwakilan atau direktur atau direksi atau yang mewakili dari pihak PT Telkom yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hargai, yang saya cintai, yang saya banggakan, kawan-kawan seperjuangan yang telah ikut hadir dalam kesempatan kali ini. Menurut saya tidak pasang ke perumahan saya itu ngeri di depan rumah saya. Gimana nanti ini saya ini kajian saya ini kan 1 bulan. Ini kabel-kabel optik ini yang pertama jelas itu mengganggu Undang-Undang Telekomunikasinya nomor 36 tahun 88. Undang-Undang tentang nomor 32 kan tahun 2009 tentang PPLH tentang lingkungan. Yang ketiga Perda nomor 18 tahun 2017 nomor 18 tahun 2017 tentang K3 kan, ketertiban, kebersihan dan keindahan. Kenapa saya seperti ini? Yang pertama yang saya ingin jelaskan tentang inti masalahnya. Yang pertama ini pemasangan kabel optik ini kan lihat. Ini nantilah kawan-kawan ada gambar-gambarnya. Hal seperti ini ya. Saya ingin menanyakan terus keduanya, pemasangan ini adalah beberapa nomor tihang gitu, ada 5 di mana-mana, itunya di trotoar dan sebagainya. Yang pertama saya ingin berbicara dulu. Itu kan lamun masuk karena Perda K3 menurut tadi mengganggu ketertiban umum, mengganggu pejalan kaki. Yang ketiga tadi melanggar Perda K3 karena tidak Perda K3 bisa itu didenda 50 juta, dihukum 3 bulan. Itu lamun teu punya legalitas. Itu lamun Jagoan Kasiron, dorongan panginten Ketua Komisi atas presentasi forum kami untuk memberikan vitamin, ini bukan vitamin. Dalam artian kenapa tadi sudah bicara sama Bapak? Kami cinta, kami memperhatikan. Namun tercinta, namun terpodil memperhatikan, mohon karena udah capek meninggalkan keluarga, waktu, usaha dan hidup. Nah dari itu mungkin ada panggilan jiwa dari kami. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah bersama ini kita menjadi lebih bersama. Jangan sampai sini Pak. Yang sudah dilontarkan oleh ketua, udah dikritisi, baru kita sadar. Padahal saya yakin bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak itu pintar, bapak itu ngerti daripada kami yang ada di sini. Kami belum paham, tapi kami belajar untuk paham gitu. Kenapa kami mengadakan seperti ini? Ya kami ingin lebih paham dan mengerti kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini bukan untuk tahun sekarang atau sebelumnya juga. Ini kemana pengawasan dari pihak Telkom tersebut? Padahal di situ ada tim pemeliharaan, pemerhatiannya ada. Nah mohon jangan sampai kita terjadi bentrokan lah yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan mungkin kami di sini jadikan sekali lagi jadikan vitamin buat bapak-bapak. Bukan kami mewah Telkom pemilihan milik yang lain mana? Mungkin panggilan kaminya fokusnya ke Telkom mungkin gitu. Pak Ketua, kalau tahu yang lain pasti semua Pak kami hadirkan.
biar tahu gitu kan kenapa dibiarkan seperti ini gitu. Ini fakta di lapangan kami, Pak. Kami tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta di lapangan. Dan soalnya kok zaman sekarang bahaya, Pak. Lamun kurang direkayasa mah bisa abi ditutup ke Bapak. Pencemaran nama baik ngeganggu waktu Bapak kan itulah. Alhamdulillah mungkin Bapak saya setuju. Terima kasih dengan bijaksanya Legowo menerima audiensi kami. Saya paling senang, Pak. Kalau ini jadikan asumsi positif lah. Bukannya kami benci nih. Namanya juga saya forum pemuda peduli Garut. Kalau saya diam mana pedulinya, nggak ada. Bohong atuh FPPGT. Anak dari itu kami berada di sini pingin ini menjadi lebih baik lagi, Pak. Jangan sampai kabel-kabel seberabut ngamai ke imam batur. Kan jadi pertanyaan gini. Telkom teh hayo cenah jadi tihang ari abi kau kan kompensasi abi naon atuh. Tinu masang tihang ieu Telkom ieu. Kan abi kurang bisa menjelaskan dan belum tahu teh. Nah, kalau dari itu mudah-mudahan saya bisa ngerti lah dari Bapak penjelasan. Insya Allah ada pertanyaan seperti itu saya bisa edukasi terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus dibodohkan, Pak. Apalagi dengan keadaan sekarang ditambah lagi dengan seperti ini lebih ruwet masyarakat ya. Kurang terkendala penghasilan ditambah keindahan kurang ternyaman harapan imah masyarakat karunya gitu. Jangan sampai masyarakat itu dijadikan korban terus, Pak. Gitu. Sekali lagi mudah-mudahan adanya musyawarah ini saya ingin Telkom ini menjadi salah satu contoh yang lebih baik daripada yang lain. Saya ini sudah jelas, Pak. Beberapa titik ini, Pak. Saya enggak abu-abu. Ini buktinya kan nih, Pak. Kan ini enggak enak dipandang. Kan seberawut gitu kan. Anu ningali kan urang asa lah pemeliharaan nanti gitu. Kemana atuh? Kan ini ada biaya. Kalau gitu yang pusat. Nah, ini pusat kota yang mana ya? Ini Maka enggak saya ini Maka. Ini Maka. Nah, ini di mana itu tadi? Oh, ini PUPR, Pak ya. Dinas PUPR. Nah, jangan seperti itulah, Pak. Ini kan udah berwatihan. Nah, kami mungkin ini nggak tahu ini tihang siapa. Yang kami tahu ini Telkom. Yang udah familiar di sini Telkom. Gitu. Maka kami mungkin mengundang Telkom dulu. Kalau ada yang lain, maka kami juga akan mengundang yang lainnya, insya Allah. Supaya yang tadi ketua katakan ketika itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, oleh pengusaha, pejalan kaki dan lain-lainnya semua. Ulah sampai kieu Telkom teh meminta hak kewajiban kepada konsumen terus masyarakat terus. Telkom sendiri tidak ada. Ulah sampai kieu Pak, terbayar, stop, duduk. Kok nggak ada kebijakan, kok nggak ada edukasi kan? Dalam memenuhi tadinya mah, apakah Bapak udah memenuhi kewajiban dan hak pada masyarakat? Oke, aturan itu bagus, pas nggak ada yang jelek aturan. Tapi bukti fakta di lapangan benar nggak sesuai. Terkadang itu jauh berbeda. Orang ngomong A, nah babari itu lidah mah, tinggal maca bisa diomongkan. Tapi orang praktek dari panggilan jiwa itu yang susah. Kenapa Abi bilang gitu? Karena abis ngabolang, Pak. Orang ulah sampai orang ngomong sigan buktina udah benar di atas ilmu kebenaran mah. Di daerah selatan lebih murah dulu. Banyak apalagi selatan di kota udah seperti ini. Bagaimana? Apa? Ya, yang tadi 5 atau 6 ini bukan hanya Telkom kata Akang tadi. Telkom tidak memonopoli. Tetapi yang saya sayangkan, kenapa sih semuanya di sana gitu kan? Maksudnya 5 genep gitu. Ya keindahan aku tuh, lamun di kota teu elok gitu lihat gitu. Keindahan, kebersihan, kenyamanan melihat mata terus Abi meninggal kan? Maksudnya gitu. Kenapa sih? Saya pernah bertanya kepada dinas LH. Itu hanya sebagian yang membuatkan gini kan. Itu harus ada dokumen tindak undang-undang 32 ya. Tahun 88 PP ya, PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Itu harus ada dokumen perlindungan hidup DPLH disebutkan tadi. Harus ada dokumen. Adakah pihak itu bawa akang atau bakal berusaha bisnis itu dan saya tahu di sini tujuh bisnis, maksudnya saya tidak tahunya lamun eta aya bisnis, non saya diondang semua diondang. Tapi kan saya sudah ke Telkom mungkul makanya saya dihadirkan Telkom lamun apa saya diondang.
Cik, apakah ada tuh dokumen perizinan anak maksudnya? Bukan hanya sekedar berita acara kan, tapi izin kan. Karena itu menggunakan, contoh komo anu di trotoar itu kan menggunakan ketertiban umum, ya itu masyarakat kan, masyarakat pejalan kaki itu yang saya ingin. Bukan berita acara lagi, tapi izinnya kan, dokumen izin lingkungan anak mana gitu. Itu saya dengar. Jadi pertanyaan dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi dan juga Bapak Ketua DPD, Ketua DPP ya Pak ya, Ketua DPP FPPG ya Pak. Terima kasih atas undangannya. Yang pertama mungkin kami bersilaturahmi ke sini. Terima kasih dengan adanya audiensi ini. Kami merasa bahwa Telkom itu apa istilahnya dicintai oleh masyarakat karena diperhatikan dan juga dengan adanya laporan itu kan berarti kami nanti untuk sebagai bahan kami memperbaiki diri. Terus kemudian terkait izin, kami biasanya untuk perizinan itu ada kalau memang itu dengan baik dulu nanti dia untukkan saja tanpa ada melakukan pengawasan perbaikan dan uji petik terhadap lapangan. Dan pihak Telkom tuh, wah pendapatan teh gede atau pemasangan lokalia teh, nah hampir booming Pak, karena kebutuhan sehari-hari masang lokalia teh, tapi tidak sebanding dengan apa yang diinginkan masyarakat. Satu Pak, punten. Nantilah dijelaskan masalah pemasangan gitu denda dan sebagainya, nanti ada kawan-kawan saya yang ini. Saya mah mengkritisi tentang kabel optik ini. Kenapa sih lamun anu masang, nah berarti antep kencik atau cabutan deui ku pihak Telkom. Bereskeun deui, beli nomor nanti gulung deui, emang teh antep. Tah iya saya teh ngakritisi bisi bahaya kan. Lamun ngajelet mah kumaha. Jadi akan uji petik atau ke lapangan sampai ke perumahan dekat rumah saya di Ganasari. Ini tinggal di kantor saya di Pamoyanan sama gitu. Jadi anu tidak bekerja sama, anu tos putus lah maksudnya dari perpanjang deui. Tak kedah nama eta teh dicabutan, dibulung. Jadi mah garangan gitu, ngaramai gitu bisi kumaha aya pengendara motor teh ajirat kumaha anu tanggung jawab. Tah eta saya teh ingin bertanya teh. Terus keduana pemasangan tadi tiang-tiang eta nu karek itu bodi pengkolan bodi mah itu ada izin enggak? Saya ingin bertanya dulu itu Kang, supaya seru lah ya. Audiensinya. Terima kasih. Ada lagi? Jawab dulu Kang. Jawab dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi yang saya hormati, Ketua DPP, mungkin kalau perkenalan dulu ya, mungkin nama saya Adrian Rajat dari Telkom Garut dan ini manajer akses. Maksudnya bagaimana nanti yang ini Pak Jono sebagai manajer bisnis di Telkom Garut. Jadi akses bisa untuk pembicaraan dengan akses. Tinggal saja pertanyaan pertama masalah perizinan ya. Itu perizinan untuk penanaman tiang sebetulnya kita sudah lakukan sebelum pembangunan kita lakukan melalui mitra Telkom. Jadi bukan Telkom sendiri yang ini, tapi mitra Telkom yang melakukan perizinan untuk membangun atau menanam tiang di tempat-tempat yang di tempat yang di tadi di atas tadi. Jadi yang di ini kan kita minta izin ke yang punya tanah, punya lahan. Perizinan ada berita acaranya ya Pak. Berita acaranya penanaman tiang itu. Dan untuk yang tadi yang kabel sumber laut tadi itu, sebetulnya kita Telkom yang ada tiang 5 buah tiang itu Telkom bukan monopoli lagi.
Jadi bukan hanya ada pemandian yang menanam tiang. Jadi di situ ada namanya Indosat, Bisnet, ada Junjungnet. Jadi bukan bukan Telkom nggak monopoli untuk fasilitas telekomunikasi. Jadi masih banyak lagi yang kompetitor lain yang memasang yang itu. Tadi ketiga. Ya, itu yang separuh itu kabel itu gimana? Tidak ada pengawasan. Kabel semrawut itu sebetulnya ada, kita ada tim maintenance ya yang diserahkan ke Telkom Akses untuk pemeliharaan jaringan gitu. Sebetulnya kita juga udah ada program untuk pembenahan jaringan ya. Jadi ada penambahan juga tetap banyak ya. Nah, kita akan tetap secara periodik kita akan membenahi jaringan kita. Enggak gini, maksudnya gini, ini kan yang di depan rumah ini agak rampung, itu dua nggak ada ramai gitu. Kita kenapa? Yang udah kepake mungkin ya. Ya maksudnya gini, saya bertanya tadi kan, akan berdampak atau kumaha? Ya, eta teh bisi kumaha ka lingkungan sekitar kan tadi cek akan. Oh izin lingkungan sebagai dasar kan. Izin warga, apakah warga? Tapi saya nanya ke warga, bukan rumah saya. Jadi kita benar ya izin, tetap apa langsung masang kayak itu. Bukan berbicara batuk, lingkungan saya. Izin KRWG langsung masang itu karena dah izin lingkungan, izin warga itu dasar kan. Dek izin nanaon di DPMPT atau nanaon perdagangan seperti tetap dasarnya izin dari lingkungan sekitar. Saya kan di lingkungan nanya ke KPKRW di lingkungan saya, ayah izin hal nah itu. Terus saya jadi pertanyaan. Maksudnya kritik saya yaitu Anda ini kan usaha, Telkom ini kan perusahaan BUMN, perusahaan negara. Tak kedua melakukan kewajiban deui. Melakukan kewajiban deui nu tadi teh cik atuh kumaha. Lamun kita kabel-kabel anu tidak pernah Ini tempatnya untuk menyampaikan semua masukan-masukan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin tambahan dari saya melihat dari keadaan realita di lapangan tadi, kabel semberawut, tihang dan lain sebagainya. Melihat dari pasal 36 tahun 99 tentang Telkom begini Pak, itu kan harus memperhatikan juga keselamatan masyarakat. Seperti halnya ketika dipasang kabel terus ada tihang, nah masyarakat rumah yang dekat tihang tersebut dalam pasal 20 kan ada bencana misalnya. Bisa juga itu kan terdapat misalnya rumahnya itu tihangnya rubuh ke sana. Itu kan harus ada pertanggungjawaban dari pihak Telkomnya itu seperti apa. Karena kan dalam pasal perizinan juga di sana disebutkan juga perizinan itu muncul dari menteri ketika memperhatikan pada masyarakat itu adil, makmur serta tidak diskriminatif. Dilihat masyarakat yang dekat dengan kabel tersebut bisa saja itu terkena bahaya yang lebih dibanding yang lain, tihangnya dan lain sebagainya. Dalam pasal pembinaan ada pengawasan, pengendalian serta kebijakan yang diterapkan itu apa kepada masyarakat yang terdampak, masyarakat yang dekat dengan adanya tihang tersebut. Apa seperti apa pengendaliannya, pengawasannya serta kontribusinya kepada masyarakat sekitar. Itu yang mungkin dari saya terhadap pihak Telkom supaya lebih memperhatikan keselamatan masyarakat, keamanan serta ketertiban daripada masyarakat. Kan, namun akang yang tadi berbicara tidak ada alasan teknis itu, ada seperti tidak alasan itu. Harusnya Anda itu kan tadi ada bentuk nanti biaya perawatan dan sebagai pengawasan. Harusnya kayak gini. Oh si kita nggak aktif, cabut langsung atau gulungkeun. Ini kebanyakan kan anu tak aktifnya diantepkeun. Mata pegat itu bulan bulan tak aja perbaikan. Agar masyarakat ini abi jadi perumahan abi ku RT na di gitu-gitu teh digulung-gulung. Nah, jadi tong lepas tanggung jawab. Ini mah di lemur saya teh aya Kang izin tetangga dan sebagainya. Izin lingkungan teh aya. Akang tadi berbicara izin desa. Emangnya desa cari didinya di imah hareupeun non masangkeun ieu atau henteu? Ya anu kontribusi anu bahaya mah tah anu dicantepan ku eta, kurang tihang eta. Ini untuk berbicara asumsi saya enggak suka. Kamu akan berbicara tadi punya program ABC, so laksanakan bukan sekedar asumsi. Ya sekarang gini kamu dan kebanyakan ada pejabat karena mesti kritisi baru. Nasi tidak punya ada bentuk kesadaran. Anda itu kan digaji itu daripada apa? Ini daripada konsumen itu siapa masyarakat.
Dalam awal nomor IndiHome udah mau ayo Telkom ya. Kebanyakan kan pendapatan Telkom itu terbesar adalah IndiHome. Setiap rumah sok emang kebutuhan IndiHome tuh. Dan 4 miliar mah IndiHome bisa gitu udah alanya. IndiHome di sektor kuliah 2005. Mana enak perbaikan dan sebagainya aya bisa dilihat. Kontribusi kamu teh kan. Namun Akang K yang tadi berbicara tidak ada alasan teknis itu dan seperti tidak alasan itu. Harusnya Anda itu kan tadi ada bentuk nanti biaya perawatan dan sebagai pengawasan. Harusnya kayak gini. Oh si itu yang aktif. Cabut langsung atau gulungkeun. Ini mah kebanyakan kan anu teu aktifnya diantepkeun. Mata pegat itu bulan bulan aya perbaikan. Agar masyarakat ini abi jadi perumahan abi ku RT-na di kitu-kitu teh digulung-gulung. Nah, jadi tong lepas tanggung jawab. Ieu mah di lemur saya teh aya Kang izin tetangga dan sebagainya. Izin lingkungan teh aya. Akang tadi berbicara izin desa. Emangnya desa calik di dinya di imah hareupeun naon masangkeun ieu atau henteu? Ya anu kontribusi anu bahaya mah anu dicantepan ku eta, kudu putihang eta. Ini untuk berbicara asumsi, saya nggak suka. Kamu akan berbicara tadi punya program ABC, so laksanakan bukan sekedar asumsi. Ya sekarang gini kan, punten. Kebanyakan ada pejabat, karena mesti kritisi baru. Nah sih tidak punya ada bentuk kesadaran. Anda itu kan digaji itu daripada apa? Ini daripada konsumen itu siapa masyarakat. Dalam awal nomor IndiHome udah mau ayo Telkom ya. Kebanyakan kan pendapatan Telkom itu terbesar adalah IndiHome. Setiap rumah sok emang kebutuhan IndiHome tuh. Dan 4 miliar mah IndiHome bisa gitu udah alanya. IndiHome di sektor kuliah 2005. Mana enak perbaikan dan sebagainya aya bisa dilihat. Kontribusi kamu hari kadang 2 hari. Biasa bayarnya itu 311.000. Karena terlambat 5 hari jadi 325. Bahkan apa namanya? Kata dia itu pas begitu masa itu kan bayar deposit. Seharusnya pas bulan terakhir itu kan masukin aja dulu deposit itu ke angsurannya terakhir gitu kan. Nah pas baru mau pasang baru mau jalan lagi baru bayar lagi 311. Kenapa harus ada denda lagi gitu Pak? Terima kasih. Mau jawab dulu. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu kalau memang ada alasannya itu bisa diberikan keringanan. Itu Pak, itu untuk yang masalah tidak. Nah terkait untuk keterlambatan, sebetulnya mungkin kalau kita kan Telkom itu kan dimulai billing itu mulai tanggal 5 Pak. Jadi tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi Telkom itu bukan kayak kuota ya Pak yang kita jadi sistemnya itu paket. Jadi mau dipakainya banyak, mau dipakainya sedikit, itu bayaran bulannya harusnya sama. Gitu, kecuali kalau memang ada tambahan-tambahan layanan yang diminta sama konsumen. Gitu. Kalau memang kok harga saya melonjak, itu Bapak bisa datang ke Plaza Telkom, mangga dilaporkan keluhannya, nanti akan ada kebijakan dari Plaza Telkom.